Sang pria ini sedang membawa batu bata di lokasi konstruksi. Tidak melihat pipa baja menggantung di atas kepala dan bergerak ke arahnya. Akhirnya dipukul keras di kepala. Saat tergelincir, dia hampir jatuh ke bawah. Untungnya dia dipegang dan ditarik oleh dua kakak laki-lakinya. Kepalanya sudah dipukul dengan keras. Aku pikir dia akan berubah menjadi manusia tanaman. Zheng Bai terbangun dan mendapati dirinya di rumah sakit. Kedua suara tadi sudah menarik perhatiannya. Dia bertanya kepada orang yang berdiri di samping tempat tidur apakah ada dua anak yang barusan berbicara. Zheng Fei mengatakan bahwa tidak ada yang berbicara. Zheng Bai kurang tahu bahwa tadi benar-benar dia mendengar suara. Hanya saja orang yang berbicara bukan manusia. Itulah piring buah-buahan yang berada di sebelahnya. Sampai malam, dia mendengar seseorang berbicara dengan seorang anak. Kemudian dia baru menemukan. Jadi paman yang berbaring di tempat tidur di sebelahnya berpura-pura memiliki suara. Zheng Bai bercanda bahwa Pak sangat bagus ya. Bahkan suara anak kecil yang bisa kamu tiru. Sang paman itu tercengang. Berkata bahwa aku tidak tahu tiru suara anak kecil. Zheng Bai merasa menakutkan. Dia ketakutan dan dengan cepat merangkak kembali ke dalam selimut. Dan pada saat ini, seorang pengecut, tapi aku bisa mengerjai dia. Kebesokan hari, Zheng Bai sudah kenal dengan mendengar suara yang aneh itu. Hanya dia masih belum tahu. Nantinya, suara-suara ini akan banyak membantu dia dalam memasak. Setelah kembali rumah, Zheng Bai akan membuat sesuatu yang lezat. Setelah membuka lemari es, dia baru menemukan makanan mentah dan dimasak semuanya disatukan, yang membuatnya merasa frustrasi. Hasilnya, pria botak ini juga sangat teliti. Nanti kita bisa hidup dengan aman. Trinba takut sampai mati. Selanjutnya, sayuran dan telur ini tiba-tiba berbaris dan melompat keluar dari lemari es. Sebutir telur juga dari dalam lemari es melompat ke bawah. Sementara menjadi ceroboh, bahkan menghancurkannya berkeping-keping. Makanan ini keluar untuk berterima kasih kepada Zheng Bai. Pisahkan makanan mentah dan matang, sehingga mereka bisa menghirup udara segar. Zheng Bai sangat ketakutan sehingga dia melompat ke dapur. Pada saat ini, Tran An masuk. Hei, apa yang kamu lihat? Hasilnya dia melihat sekali lagi. Makanan telah pulih ke bentuk aslinya dan berserakan di tanah. Bahkan jika Zheng Bai menjelaskan bahwa makanan ini bisa dipindahkan, Tran An tidak akan percaya. Zheng Bai buru-buru pergi ke dokter psiko. Dia berkata bahwa dia bisa berbicara dengan makanan. Setelah dokter mendengarnya, dia langsung menebak bahwa dia paranoid. Jadi meminta dia untuk mencoba segelas air ini. Zheng Bai mendekatkan telinganya ke segelas air. Kemudian bahwa air ini diimpor dari sebuah desa kecil di Perancis. Air yang Anda minum ke perut bahkan mengatakan dengan saya bahwa gigi ketiga di sisi kirinya adalah gigi yang membusuk. Setelah dengar kata-kata ini, dokter langsung mencatat bahwa dia sakit parah. Setelah Trinba keluar tempat ini, dokter yang penasaran membuka botol airnya. Sekilas memang dibuat di Perancis. Dia mengeluarkan cermin lagi. Memang ada kerusakan gigi di mulut. Baru keluar pintu, Zheng Bai kembali mendengar kubis di sisi jalan berkata, kue bolu ini sudah lewat tanggal kadaluarsa, anak-anak tidak boleh memakannya. Zheng Bai melangkah maju dan menjatuhkan sepotong kue di tangan wanita itu. Berkata bahwa kue bolu ini sudah lewat tanggal kadaluarsa. Lihat saja kemasannya, itu benar-benar melewati tanggal kadaluarsa. Zheng Bai sudah marah. Dia pulang dengan makanan di atas meja. Minta mereka untuk tidak menakutinya lagi. Tapi jumlah makanan ini benar-benar tidak bereaksi. Pada saat Zheng Bai sedang ingin keluar tempat ini, dia sangat galak hari ini. Apa yang harus dilakukan dengan tahu? Jangan tanya apa yang harus kulakukan, kau tahu aku lemah. Kenapa seperti itu? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Zheng Bai, sang bodoh, kamu berhenti sekarang. Selanjutnya, Wortel mengatakan bahwa alasan mengapa Anda dapat mendengar suara kami. Itu karena terakhir kali Anda dipukul keras di kepala. Mengaktifkan potensi dalam diri Anda.
Ketika dia melihat makanan yang terlihat seperti orang dengan kepribadiannya sendiri, Zheng Bei mulai merasa menarik. Mulai menarik kursi untuk duduk dan berbicara dengan mereka. Makanan bahkan mengatakan bahwa bisa berbicara dengan mereka bukan hal yang buruk. Mereka tahu jenis makanan apa yang bisa mereka gabungkan agar menjadi lebih enak. Zheng Bei tiba-tiba ingin membuat hidangan pedesaan yang sangat sederhana. Pada beberapa hari yang lalu, di kamar pasien, dia sudah berkenal dengan seorang paman. Paman setiap hari menyebut kue lobak yang dibuat oleh putrinya. Zheng Bei akan mencoba berdagang dengan makanan untuk membuat kue lobak. Tapi melihat ke makanan yang bisa berbicara dan melompat dengan liar di depannya, maka dia tidak akan melepaskannya. Dan lalu mereka mengatakan bahwa mampu menjadi makanan lezat bagi umat manusia adalah impian mereka. Setelah dimakan, mereka akan berubah menjadi nutrisi yang dibutuhkan manusia. Akan terus hidup dengan cara yang berbeda. Zheng Bei tiba-tiba bangun. Zheng Bei, kamu tidak perlu terburu-buru untuk mengambil tindakan. Iya, aku tidak sopan lagi ya. Pria ini sedang berbicara dengan makanan. Tanpa diduga, makanan itu berkelahi satu sama lain. Minta pria ini dengan cepat berubah mereka menjadi makanan. Zheng Bei bernyanyi sambil mulai memarut lobak menjadi serat. Bahan-bahan lainnya bersaing untuk mendapatkan diri mereka di piring terlebih dahulu. Giliranku, giliranku. Baiklah. Sosis iris tipis. Campuran dengan bahan-bahan. Dengan bernyanyi, sekelompok sayuran telah berubah menjadi kue lobak renyah yang lezat. Zheng Bei membawa kue lobak ke rumah sakit untuk paman itu. Katakan bahwa ini adalah pekerjaan putrimu. Paman makan sepotong sangat lezat. Tapi dia baru makan, dia segera tahu ini bukan putrinya dibuat. Sebenarnya, Trin Ba hanya mengatakan itu karena dia ingin pamannya bahagia. Sang paman mengatakan, kue lobak ini dibandingkan dengan yang dibuat oleh putrinya, masih kurang sedikit rasa yang segar dan manis. Setelah pulang, Zheng Bei mengadakan pertemuan dengan bahan-bahan memasak. Bagaimana dia bisa membuat kue lobak terasa segar dan manis? Sashi mencalonkan dirinya bahwa dia ingin membuat kue lobak dengan lobak. Sosis tidak disajikan. Berkata bahwa saya lebih sesuai. Pada saat ini, sayap ayam yang berdiri di dekatnya juga datang untuk mencuri lobak. Sekarang kita berbicara tentang membuat kue lobak. Apakah kamu pikir adalah makan hotpot? Tambahkan aku, Nona Lobak. Memasak bersama pasti akan membuat perbedaan. Setidaknya ada ciptaan baru. Tampaknya bahkan meminta mereka tidak akan bertanya apa-apa. Tapi bertanya Nona Lobak. Dia juga kurang tahu campuran dengan siapa yang cocok. Pada saat Zheng Bei duka, kemudian kerang di sebelahnya menepuk-nepuk cangkangnya dengan panik memberi isyarat. Lobak setelah melihatnya tiba-tiba menyeringai. Zheng Bei baru melihat. Wow, kenapa saya tidak berpikir untuk menggunakan kerang segar untuk dipadukan dengan lobak? Kesegaran kerang berpadu dengan manisnya lobak. Ini sangat bagus. Zheng Bei segera memimpin upacara pernikahan lobak dan kerang. Wanita lobak yang terhormat. Kamu ingin menikah dengan kerang seperti suami? Aku setuju. Jadi selesai. Kali ini sang paman baru makan. Sebenarnya ini adalah rasa yang putrinya dibuat. Trin Ba berkata bahwa putri Anda yang meminta saya untuk membawanya kepada Anda. Kali ini sang paman benar-benar percaya bahwa ini dibuat oleh putrinya. Jadi makan dengan senang. Tapi sang paman tidak ingat. Sebenarnya putrinya sudah tidak di sini lagi. Dan menuju Zheng Zung. Hubungan dengan Raja Perasaan juga berkembang sangat baik. Raja Perasaan hanya berpikir untuk menipu uang Zheng Zung sepanjang hari. Oleh karena itu Zheng Zung tidak percaya dia adalah Raja Perasaan. Hanya seorang penipu. Sampai hari itu, Lu Tan telah menemukan tempatnya. Mengatakan bahwa dia ingin mengundang Raja Perasaan ke pusat makanannya yang baru dibuka untuk melayani sebagai konsultan kuliner. Zheng Zung tertawa. Orang seperti dia sebagai konsultan. Selanjutnya bawahan Lu Tan menunjukkan kepada dia profil Raja Perasaan. Raja Perasaan, nama asli Li Bin Hoan. Dulu, hanya lidah emas. Tapi jelajah dunia kuliner. Sejak itu, ada banyak restoran kuliner yang terkenal.
Semua berebut mengundang Raja Perasaan untuk bergabung. Tapi semuanya ditolak. Ternyata Raja Perasaan tidak tahu masak makanan. Tapi benar-benar tahu cara makan. Di masa lalu, itu layak disebut ujung lidah emas. Dapat menikmati bahan-bahan asli dari setiap hidangan. Bersama dengan suasana memasak koki. Restoran mana yang hanya perlu dipuji oleh dia agar enak? Jadi restoran itu pasti terkenal. Tapi kurang tahu kenapa. 10 tahun yang lalu, dia tiba-tiba pensiun dari dunia kuliner. Dan membuka restoran cepat saji di sini. Raja Perasaan agak malu dengan masa lalunya. Bahkan menolak undangan Lu Tan. Lu Tan bukan orang yang lembut. Karena ingin melepaskan cengkeramannya. Raja Perasaan berkata kalau mari kita adakan kompetisi memasak. Jika saya kalah, jangan pernah datang dan mengganggu saya lagi. Jika Anda menang, maka saya akan bekerja untuk Anda. Lu Tan sudah setuju. Kompetisi ini adalah makanan barat. Pemain perwakilan Lu Tan adalah Pangeran Makanan Barat, Jack. Raja Perasaan memilih Zheng Zung untuk pergi berperang. Zheng Bei melihatnya tepat waktu. Buletin mengumumkan kompetisi antara kakak laki-laki Zheng Zung dan Jack di TV. Dia segera menemukan bosnya. Katakan bahwa kamu akan bertarung di tempatku. Kali ini aku pasti menang kamu. Zheng Bai mengemukakan cerita bahwa dia bisa berbicara dengan makanan kepada bosnya. Akibatnya, bosnya berpikir bahwa dia dipukul di kepala terakhir kali, jadi dia mengalami gangguan saraf. Zheng Bai tahu bosnya akan tidak percaya. Dia berencana untuk secara pribadi membuat steak daging sapi untuk dinikmati saudaranya. Biarkan bos tahu bahwa apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Jadi dia mulai berbicara dengan sepotong steak di depan bosnya. Bosnya bahkan berpikir dia gila. Meminta dia pergi ke rumah sakit. Dia harus mengunci bosnya di toilet. Selanjutnya, Zheng Bai mulai meminta sepotong steak daging sapi. Bagaimana saya bisa membuatkan Anda hidangan yang lezat?